Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Muhammad Faras dari kelas 10 IPA 2. Saya akan menjelaskan teori perkembangan muka bumi. Bumi yang kita tempati sekarang ini sudah ada sejak jutaan bahkan miliaran tahun yang lalu. Salah satu teori mengenai terbentuknya bumi menyebutkan bahwa matahari ada terlebih dahulu dengan nebula yang mengelilinginya. Nebula yang berupa awan, debu, dan gas kosmis tersebut berputar dan akhirnya menyatu karena pengaruh gravitasi yang kemudian membentuk planet-planet. Salah satunya adalah bumi. Teori pembentukan dan perubahan kulit bumi terbagi menjadi 5 macam, yaitu teori kontraksi, teori dua benua, teori pengampungan benua, teori konveksi, dan yang terakhir yaitu teori lempengan tektonik. Yang pertama, teori kontraksi. Teori ini menyebutkan bahwa bumi semakin lama semakin menyusut dan mengkarut akibat adanya proses pendinginan. Proses ini mengakibatkan bagian permukaan bumi membentuk pegunungan dan lembah-lembah. Teori ini dikemukakan oleh Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 dan didukung kemudian oleh James Dana pada tahun 1847 dan Elie de Bauman pada tahun 1852. Yang kedua yaitu teori dua benua. Teori ini menyatakan bahwa dahulu bumi terdiri atas dua benua yang sangat besar, yaitu Laurasia dan Gondwana. Laurasia berada di dekat kutub utara dan Gondwana berada di dekat kutub selatan bumi. Kedua benua tersebut kemudian bergerak dan berpecah menjadi beberapa benua. Laurasia terpecah menjadi Asia, Eropa, dan Amerika Utara, sedangkan Gondwana terpecah menjadi Australia, Afrika, dan Amerika Selatan. Teori ini dikemukakan oleh Edward Joyce pada tahun 1884. Yang ketiga yaitu pengampungan benua. Teori ini menyebutkan bahwa bumi pada awalnya terdiri dari satu benua yang sangat besar, disebut Pangea. Benua ini kemudian berpecah dan berpencar ke arah barat karena gaya sentrifugal yang disebabkan oleh gerak rotasi bumi. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912. Yang keempat, teori konveksi. Teori ini menyatakan bahwa di dalam bumi yang masih panas terjadi aliran konveksi ke arah lapisan kulit bumi yang ada di atasnya. Arus konveksi yang membawa lava sampai ke permukaan bumi kemudian membeku dan membentuk lapisan kulit bumi yang baru. Kulit bumi yang baru ini menggantikan kulit bumi yang sudah tua. Teori ini dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry H. Hess. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Robert Dees. Yang terakhir yaitu teori lempeng tektonik. Teori ini menyatakan bahwa kulit bumi terdiri dari lempeng tektonik yang berada di atas lapisan atmosfer. Atmosfer adalah lapisan bumi yang berwujud cairan kental. Lempeng-lempeng tektonik tersebut selalu bergerak karena adanya arus konveksi. Gerakan lempeng dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu konvergensi, saling bertumbukan antar lempeng, divergensi, saling menjauh antar lempeng, dan transform, sesar mendatar, saling bergesekan, berlawanan arah antar lempeng. Teori ini dikemukakan oleh Tozo Wilson. Mungkin sekian dari saya.